Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Khairunisa dari kelas PAI 3B akan menjelaskan sedikit tentang mengatasi kondisi ayah yang sudah meninggal dan ibu yang tidak bekerja. Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, lengkap dengan anggota keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga bahagia dan sejahtera tidak akan lengkap kalau seandainya ada salah satu dari keluarganya yang telah tiada atau meninggal dunia. Maka di sini saya akan membahas tentang kondisi keluarga tersebut, yaitu apabila ayah yang telah tiada karena meninggal dunia. Sering dikatakan bahwa ayah adalah tulang punggung keluarga. Sehingga apabila ayah meninggal dunia, banyak hal yang berpengaruh terhadap kondisi keluarga, terutama bagi anak. Dunia terasa berhenti berputar karena ditinggalkan oleh sang ayah tercinta. Ayah merupakan sosok yang paling dikagumi oleh anak-anaknya, sehingga banyak hal yang bisa terjadi karena ayah yang telah tiada. Terdapat segi negatif atau banyak kekurangan yang akan terjadi dalam keluarga positif. Anak yang hidup tanpa kasih sayang dari ayahnya secara langsung tentunya akan berdampak yang cukup negatif bagi kehidupannya. Banyak anak yang merasa dirinya tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ibu. Mereka mencari segala kepuasan dari luar rumah. Kehadiran ayah dalam kehidupan anak ternyata punya makna yang besar sekali. Hal ini karena ayah mengambil peran yang berbeda dengan ibu dalam kehidupan anak. Kasih ibu bersifat tidak bersyarat, sedangkan cinta ayah lebih bersifat kuantitatif dan melekat pada performa anak. Ibu khawatir tentang bagaimana bayinya bisa bertahan hidup, sedangkan ayah berpikir bagaimana anaknya dapat menghadapi masa depan. Ibu mendisiplin anak waktu demi waktu, sedangkan ayah mendisiplin anak dengan peraturan. Dari ibu, anak belajar segi emosinya, sedangkan dari ayah, anak belajar untuk hidup di tengah masyarakat. Ibu memberitahukan anak-anak untuk hati-hati ini dan itu dalam bermain. Sedangkan ayah justru mendorong anak untuk berani mencoba sesuatu yang baru. Dari perbedaan kualitatif di atas antara apa yang dilakukan ibu dan ayah terhadap anaknya tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya kehadiran ayah di tengah-tengah anaknya. Pada saat ayah meninggal, maka ibu harus tetap tegar karena ada anak-anak yang sangat membutuhkannya. Anak yang ditinggal mati ayahnya dan disebut anak yatim tentu berada dalam kondisi sedih. Dalam kondisi yang demikian, apa yang harus dilakukan oleh ibunya dan bagaimana cara ia menyampaikan berita kematian ayahnya? Anak yang usianya lebih dari 7 tahun sudah bisa memahami apa itu kematian. Dan berita kematian ayahnya dapat disampaikan kepadanya, tapi harus memberikan rasa optimis kepadanya bahwa ibu akan berusaha untuk membesarkannya. Berbeda dengan anak yang usianya di bawah 7 tahun. Tapi dengan kasih sayang, ibu akan mengambil tempat ayahnya yang baru meninggal dan membuat anak mampu menghadapi kenyataan. Memperkuat jiwa anak merupakan kewajiban penting yang harus dilakukan oleh seorang ibu kepada anak yatimnya. Berusaha menyenangkannya bahwa ia sudah besar dan dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri dengan bantuan ibu. Ibu harus meyakinkan anaknya dengan penuh kesabaran dan keteguhan bahwa dirinya dapat melindunginya. Anak harus diajarkan untuk tetap tegar walaupun tanpa ayah. Tapi dengan demikian memikirkan perasaan anak yatim tentu membutuhkan kasih sayang dan kedisiplinan agar tetap terkontrol. Dalam menjalankan kewajiban ini, ibu harus memperhatikan bahwa jangan sampai berlebihan dalam menyayanginya, sehingga kehilangan sarana untuk mengontrolnya. Anak yang kehilangan ayahnya dari satu sisi merasa lebih bebas dan ingin melepaskan dirinya dari segala bentuk kewajiban. Bila ibunya tidak bersikap tegas, maka hal ini bisa membuat anak itu tidak lagi taat kepada peraturan dan merasa bebas. Ibu harus teliti dalam pelaksanaan aturan dan pelaksanaan kewajiban.
Ibu harus mengingatkan perbuatan baik dan buruk kepada anak dan melaksanakan aturan yang ada. Satu kewajiban penting lainnya yang harus dilakukan ibu untuk anaknya pasca meninggalnya ayah adalah menentukan kewajiban dan tanggung jawab bagi anak. Sebagian pekerjaan rumah harus dilimpahkan kepada anak. Ibu harus berusaha agar anak menerima kewajiban itu dengan penuh rasa tanggung jawab melakukannya. Yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi setelah meninggalnya ayah. Keluarga mempunyai fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya sehingga anggota keluarga mempunyai fungsi dan peran yang jelas. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, perlindungan, dan pemberi rasa aman. Sedangkan ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan mendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan setelah ayah tiada atau meninggal dunia, ibu menjalankan banyak peran sekaligus karena tidak ada pasangan untuk berbagi dalam menjalankan peran dalam keluarga. Perubahan peran sebagai single mother menuntut adanya tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan waktu untuk memperhatikan kebutuhan anak secara psikologis. Dalam status itu, peran yang seharusnya dijalankan seorang ayah harus dijalankan perempuan sendiri sebagai single mother. Menjadi single mother dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah. Terlebih bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh anaknya seorang diri karena suaminya meninggal dunia. Perempuan sebagai single mother membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk membesarkan anak tersebut memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang lebih memberatkan diri. Adalah anggapan-anggapan dari lingkungan yang sering memojokkan para single mother. Hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi kehidupan keluarga single mother, terutama berpengaruh terhadap perkembangan anak. Permasalahan-permasalahan umum lainnya yang mungkin harus dihadapi oleh seorang single mother adalah permasalahan perekonomian, harus mengurus segala sesuatu sendiri, mengasuh serta mendidik anak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Beban finansial yang dialami oleh single mother juga menjadi masalah tersendiri di dalam keluarga. Perubahan peran dari perempuan yang hanya sebagai pengurus rumah tangga menjadi perempuan pencari nafkah dan sekaligus pengurus rumah tangga menjadi sosok single mother harus bisa memutar otak untuk mencari uang guna membiayai anaknya. Keahlian dan sempitnya pekerjaan yang layak upah bagi perempuan menimbulkan masalah finansial tersendiri bagi keluarganya, terlebih bagi single mother yang berada dalam garis kemiskinan dan menanggung beban hidup orang tuanya. Mereka harus menerapkan siasat yang tepat dan memutar otak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Tetapi, insya Allah, semua pengorbanan seorang single mother untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang berarti, kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berarti kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka atau istri-istri dengan cara yang baik. Tidaklah seorang dibebani lebih dari kemampuannya. Tidaklah seorang ibu dibebani oleh anaknya. Dan tidaklah seorang ayah menderita karena anak-anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, bukan hanya ayah yang berkewajiban mencari nafkah atau dengan kata lain, ibu tidak ada larangan atau keharaman untuk menafkahi anak-anaknya dan keluarganya untuk memenuhi kehidupan hidup, terlepas dari ayah yang sudah meninggal dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.